Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatman Pijaya dengan NIM 333220011. Nah, di sini saya dari kelompok 21 Praktikum Penelitian Operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari tugas mingguan shift 2 modul 7 dari Praktikum Penelitian Operasional 2. Langsung saja untuk nomor 1, ada soal di mana sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contohnya. Minimal 3 untuk tiap model antrian. Ya, jadi untuk model struktur antrian dasar itu ada 4, yang dimana ada single channel single pass atau satu jalur satu tahap, yang dimana sistem ini adalah sistem yang paling sederhana, yang berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya itu seperti pembelian tiket bioskop dengan satu loket, terus kayak pembayaran kasir matahari, atau kasir lah baik. Selanjutnya ada single channel multipass, yang dimana atau satu jalur banyak tahap, yang dimana menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam pass. Sistem ini berarti terdapat lebih dari satu jenis pelayanan yang diberikan. Tapi dalam setiap jenis pelayanan hanya terdapat satu pemberi layanannya. Ini ada satu jalurnya. Contohnya sendiri itu seperti kayak eh, kasir McD, terus drive-thru, pembelian lewat drive-thru, lalu ada antrian dari si antrian ingin masuk praktikum itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada multi channel dengan single pass atau banyak jalur satu tahap, di mana sistem antrian itu merupakan sistem di mana terdapat dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya pada sebuah bank dengan beberapa teller, lalu ada pembelian tiket bioskop dengan banyaknya banyaknya eh pembelian tiket atau karcis dilayani oleh beberapa loket pembayaran. Lalu ada antrian ingin masuk tol. Lalu yang terakhir ada multi channel multipass, yang artinya banyak jalur banyak tahap. Yang mana sistem antrian ini menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga terdapat lebih dari satu pelanggan yang dapat dilayani pada waktu pemesanan. Contohnya sendiri itu ada pesan makanan di restoran cepat saji yang melalui mesin self ordering kios itu sama kasirnya. Lalu ada pembuatan SIM dan KTP yang ada beberapa tahap seperti daftar, tahap isi identitas, dan tahap foto. Lalu ada registrasi mahasiswa yang dimana ada beberapa tahap juga, ada kayak beberapa jalur, tahap pendaftaran, tahap tes, dan tahap verifikasinya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 sendiri, pesawat Garuda 051K terdiri dari satu orang pintu dengan satu orang pramugari. Untuk memeriksa tiket penumpang, rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang per jam. Operator dapat melayani rata-rata penumpang per jam dengan waktu pelayanan setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial berdasarkan informasi ini. Tentukan tingkat intensitas penggunaan facilities atau pelayanan P, lalu B jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian LP, lalu C jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem LS, lalu D waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian WQ, lalu yang E waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem. Oke, langsung saja kita jawab persoalan ini dengan menggunakan software POM-QM. Nah, yang pertama-tama kita buka software POM-QM, lalu kita ke bagian modul tree-nya, kita pilih waiting list, lalu kita pilih MM1 karena situ merupakan single pass single channel. Lalu kita di sini kita ubah dengan sesuai yang ada pada soal. Sudah itu kita klik OK. Nah, di mana kan ada arrival rate, service rate, dengan number of service. Untuk number of service sendiri kan tadi pada soal untuk terdiri satu warung pintu berarti satu doang. Lalu untuk arrival rate-nya atau kedatangannya 100 rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang per jam. Jadi kita isi yang untuk rata-rata ini 120. Selanjutnya untuk operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam.
Dengan waktu pelayanan setiap penumpang itu distribusi probabilitas eksponensial. Jadi untuk servisnya sendiri atau pelayanan di sini 124. Ya sudah, kita ini ganti house, lalu running saja. Nah, di sini kita dapatkan untuk nilai tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya sebesar average server utilization-nya sebesar 0,97 penumpang per jam. Lalu untuk rata-rata LQ-nya itu sebesar 29,03 unit. Lalu untuk average number in the system itu 0,30 jam. Lalu untuk average per time in QA-nya atau wiki-nya itu sebesar 0,24 jam unit. Lalu average time in system-nya itu sebesar atau W-nya sebesar 0,25 jam. Lalu untuk soal nomor 3 sendiri, pada Bandara Kosik terdapat 7 counter yang tersedia untuk pelayanan check-in. Rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in adalah 140 penumpang per jam dan setiap counter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Kata waktu pelayanan per penumpang adalah 7 menit. Berdasarkan informasi ini uh, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan P. Probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem PO. Lalu jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam antrian LQ sama jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem LS. Lalu waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian atau WQ. Lalu waktu rata-rata penumpang pada berada dalam F. Oke, selanjutnya kita ke software pembuktiannya saja. Nah, karena kita new, nah kita pakainya MMS karena dia sendiri nih kan terdapat 7 konter yang tersedia, berarti uh, servisnya banyak. Lalu bandara, oke. Nah, di sini ada arrival rate sendiri yang ada pada soal rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in adalah 140 penumpang per jam. Jadi kita isi 140. Lalu untuk service rate sendiri, setiap konter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Kita isi 21, lalu number of service-nya yaitu rata-rata penumpangnya adalah 7 menit. Ganti 7. Ya sudah, update soft. Nah, jadi untuk average server utilization-nya itu sendiri atau tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu sebesar 0,95 penumpang per jam. Lalu untuk average number in the QA-nya itu atau LQ sebesar 17,22 per unit atau penumpang. Lalu jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem yaitu 2,389 38 sistem 2,38 sistem atau penumpang. Lalu waktu rata-rata yang diharapkan penumpang waktu menunggu antrian yaitu sebesar 0,12 atau 0,12 jam. Lalu waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem yaitu sebesar 0,17. Ya, sekian pembahasan dari penyelesaian tugas mingguan shift 2 modul 7 praktikum penelitian operasional 2. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.